Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, sebagai anak bangsa Indonesia menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan dalam sehari-hari. Pemirsa, sepanjang kehidupan manusia, berumah tangga, bahkan sendirian, bermasyarakat, bertetangga, berbangsa, bernegara, terus akan senantiasa bergulir dari permasalahan satu ke yang lainnya. Satu masalah boleh jadi dapat diselesaikan dengan baik, terwujud ide, gagasan, atau karya yang baik. Tetapi tak jarang masalah berikutnya sudah di hadapan kita. Bahkan ada sejumlah masalah yang tak saja berganti namun kait berkelindan satu dengan yang lainnya. Ketika kita dihadapkan pada bangsa dan negara, maka satu hal yang bisa kita rumuskan permasalahannya, mengapa di antara anak bangsa masih gagap membaca sejarah peradaban, khususnya politik anak bangsa. Pemirsa, bagi saudara-saudara kita yang belajar sampai dengan strata 3, khususnya yang mengambil mata kuliah sosiologi ataupun filsafat, setidaknya dua hal ini kita ambil contoh. Rasa gagap itu mestinya tidak ada. Rasa terheran-heran itu juga tidak ada. Namun ketika diri seseorang baik berlatar pendidikan tinggi sampai strata 3 ataupun pergaulan di tingkat elit yang sudah demikian sangat tinggi, bahkan tidak pernah turun mengenal, menyapa rakyat jelata, maka tidak jarang terperosok dalam kubangan syahwat merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri, sementara orang lain yang berbicara tidak dimasukkan dalam hati, dalam makna berpikir dengan lembut, cerdas, dan bijaksana, dewasa lagi, maka membandingkan antara kutub keteladanan dengan kutub contoh insan biasa, dicoba dipertanyakan kepada audien atau orang-orang yang terlibat di dalam agenda pertemuan tersebut. Sehingga muncullah pertanyaan, siapakah yang berjuang di abad 20? Bung Karno, Soekarno, Dr. Insinyur Soekarno, atau dia menyebut Nabi. Saya sengaja tidak
menyampaikan karena bagi kami sangat alergi untuk membandingkan Bung Karno dengan Nabi. Karena membandingkan itu sungguh sangat tidak tepat. Sama dengan membandingkan Pancasila dengan komunisme, membandingkan Pancasila dengan liberalisme, membandingkan Pancasila dengan kapitalisme. Sangat tidak seimbang. Kami memang kurang sepakat meskipun ketika kuliah di tingkat doktoral 1 diajarkan comparative public administration. Perbandingan administrasi publik. Jika perbandingan, maka sesuatu itu mestinya sebanding. Namun karena yang dibandingkan oleh Fred W. Rex di tahun 1959, Amerika dan negara-negara belum maju, terbelakang, dan sedang berkembang, maka perbandingan ini tidak pernah akan menghasilkan keseimbangan. Karena itu kami menawarkan bukan perbandingan, tetapi pembacaan. Karena kalau kita membaca, maka kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Alkitab, kita bisa membaca Taurat, Zabur, Tipitaka, Bhagavad Gita, Sisu, ya, Sabtor Dharma, dan yang lainnya. Kita bisa membaca. Tapi kalau kita membandingkan, nanti diri ini akan menilai, mengevaluasi. Tidak jarang terjebak pada menistakan di antara satu hal ataupun ayat ataupun pandangan yang tidak disetujui. Karena itu, ketika kita membaca Pancasila, kita tidak membandingkan pendapat atau pidato Profesor Mr. Muhammad Yamin. Kita juga tidak membandingkan dengan pidato dari Profesor Supomo, juga tidak membandingkan dengan Insinyur Soekarno. Tetapi kita membaca, karena dengan membaca itu saja banyak yang terpeleset, terjebak pada evaluasi. Evaluasi itu mestinya, ya, niscaya ada di dalam diri sang penguji. Jadi kalau ada di zaman kami dulu ujian skripsi minor untuk mencapai gelar sarjana muda, ya, maka yang berhak mengevaluasi itu adalah para penguji. Tidak jarang pembimbing skripsi itu sendiri, baik minor maupun mayor, juga ikut menguji. Hanya satu orang yang pernah membimbing kami, yaitu Profesor Dr. Andes Haji Abdul Solihin Abdul Wahab, ya, BA, MA, PhD, ya, sang maestro begawan public policy, tidak mau menguji. Mengapa? Beliau mengatakan, ini jago saya, biar bertarung dengan panjenengan semua. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita membaca Pancasila, maka kita tidak boleh seperti, nah ini kami menemukan dan sudah kami bahas juga di kalangan mahasiswa, menemukan bukan kekeliruan tapi kesalahan. Kalau keliru itu tidak paham, belum tahu. Itu yang dihasilkan jika
terdapat kekeliruan atau tidak sama dengan sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, maka itu keliru. Namun jika sudah ditebarkan sejak tahun 1930-an, ya, 1945 terutama, berkaitan dengan pidato Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno, maka menjadi salah. Saya sebutkan di sini secara garis besar. Di dalam tayangan yang sudah dibukukan oleh Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan yang kami terima terbaru 2018 masih tetap mencantumkan kesalahan. Karena proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dimulai pada sidang pertama BPUPK, di mana sidang ini diawali 1 Juni 1945. Dari periodisasi agenda persidangan BPUPK ini saja sudah salah. Karena setidaknya kita mengingat 3 pembicara utama. Yang mendahului Soekarno 2. Yang pertama adalah tanggal 31 Mei ya, tahun 1900, mohon maaf ya, tanggal 29 Mei tahun 1945, Profesor Mr. Muhammad Yamin mendahului Bung Karno, pidato duluan. Setelah itu dilanjutkan tanggal 31 Mei pidato Mr. Supomo. Kedua-duanya menawarkan dasar negara, namun tidak menyebut dasar negara itu dengan apa. Tetapi di dalam uraian yang ada di naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin ini disebutkan dengan rinci ya, bahwa sebelum pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, tanggal 29 Mei itu Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Bahkan di antara pokok pikiran yang ada di dalam buku ini, ya, di dalam lampirannya disebutkan di halaman 719, ini buku pertama, buku ke-1 yang terbit tahun 1959, ya. Justru rumusan yang begitu sempurna sesuai dengan Pancasila yang sekarang disampaikan oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Yakni khususnya sila keempat dan sila kelima. Memang beliau Muhammad Yamin tidak menyebut sila, tapi menyampaikan bahwa Indonesia merdeka itu antara lain adalah kerakyatan harusnya dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat persis sama. Dan usulan yang kelima ya, yang disebut oleh Muhammad Yamin itu peri keadilan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita harus jujur ya, dan memang harus jujur sebagai orang yang beriman dan berilmu pengetahuan serta sehat jiwa raganya, rumusan yang digodok dengan baik, sempurna oleh panitia 8, kemudian dilanjutkan panitia 9, sampai dengan dirumuskannya
diketok palunya 18 Agustus 1945, itu adalah rumusan yang dimulai dari 3 pidato utama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi kalau kita perhatikan di dasar negara yang diusulkan Bung Karno itu adalah kebangsaan, ya, atau disebut dengan internasionalisme dan seterusnya. Ya, karena ini bisa dibaca sampai dengan yang terakhir adalah ketuhanan. Dan ada yang memberikan provokasi bahwa 1 Juni itu adalah peringatan Pancasilanya Bung Karno, Soekarnoisme. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah Pancasilanya komunisme. Ini ada, kami wawancara dengan seorang yang sangat cerdas, ya, sangat pintar itu di Jawa Barat. Orangnya berasal dari Sumatera. Beliau mengatakan bahkan saya ketika menyampaikan 1 Juni dikatakan Anda penganut PKI. Ini seperti itu. Ya, kami tidak mengapa walaupun di dalam in-depth interview, ya, wawancara mendalam itu dikatakan PKI juga tidak mengapa. Yang penting bahwasanya kita tidak melakukan gerakan-gerakan atau pikiran-pikiran yang memang sudah dilarang di Indonesia oleh TAP MPR nomor 25, MRS maksud saya 25 tahun 66, bahwa komunisme, Leninisme, Marxisme itu mutlak dilarang, diajarkan dalam pengertian adalah supaya mengikuti, namun diajarkan di perguruan tinggi karena dianggap sudah memiliki kedewasaan berpikir. Maka ya seperti sederet buku yang ada di sebelah kami ini, ada 2-3 meter gitu ya, itu rata-rata buku kiri semua. Bukunya Marxisme, Leninisme, kemudian Nietzsche, ya, Niccolo Machiavelli, Marx, Karl Marx, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang membaca bahwa Bung Karno itu tidak mengusulkan Pancasila. Cara bacanya tidak demikian. Bung Karno itu mengusulkan dasar negara Pancasila dengan 5 sila. Ya, jadi kalau saya baca, ini mohon maaf, harus ganti kacamata karena saya harus baca supaya tidak salah begitu ya. Ya. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, sila pertama yang diusulkan oleh Bung Karno. Kemudian sila kedua itu adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Nah, ini yang menyebabkan Bung Karno menjadi bulan-bulanan sebagian anak bangsa, ya, bahwa Bung Karno itu tidak menyetujui Pancasila. Bukan begitu cara bacanya. Bung Karno itu justru menjadi ketua dari tim perumus Pancasila itu sendiri. Nah, karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika Bung Karno dalam pidato mengatakan Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila diperas menjadi Ekasila, itu cara bacanya Ekasila yang dijiwai oleh Trisila, Trisila yang dijiwai oleh Pancasila. Kemudian itu adalah usulan dan gaya pidato Bung Karno. Tetapi Soekarno sendiri justru murojaah, ya, pada kiai-kiai yang mulia itu, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada Kiai dari Muhammadiyah Singodimejo, kemudian ada Ki Bagus Kusumo, dan semuanya orang-orang agamis, orang-orang yang religius, termasuk saudara kita Alexander Maramis, ya. A.A. Maramis ini kurang hafal ini namanya aja. A.A. Maramis yang Katolik itu. Kita bisa bayangkan bahwa mayoritas umat Islam tidak voting, tetapi musyawarah. Karena itu
saya sangat sepakat ketika Profesor Muhammad Yamin mengatakan bahwa Indonesia itu adalah Syriah, Syriah dalam mengenai pakai shin gitu ya, kalau tidak saat pakai SY gitu ya. Ya, Syriah. Apa yang dimaksud dengan Syriah itu? Syriah itu atau syariah itu adalah yang mengedepankan musyawarah di antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dan yang sehat jiwa raganya dipilih atas dasar perwakilan. Inilah yang kami suguhkan dalam teori hikmatokrasi bahwa Indonesia itu bukan demokrasi. Dalam bahasa Muhammad Yamin yang ada di dalam buku yang saya seringkali sampaikan ini ya, siasah atau syariah itu ya, itu adalah sistem perwakilan yang didasarkan pada hikmat permusyawaratan perwakilan, di mana yang mewakili itu harus orang-orang yang berilmu. Nah, di demokrasi yang langsung dipilih ini, yang mewakili rakyat itu ya, melalui partai-partai politik berbasis massa itu tidak selalu orang yang punya ilmu. Jadi siapapun mereka yang dipilih karena bisa mengambil hati masyarakat lewat sembako, lewat sumbangan-sumbangan dan janji-janji yang lain, lewat gerobak-gerobak dorong dan seterusnya, lewat sepeda angin, sepeda pancal dan seterusnya. Nah, itu yang memobilisasi, yang dipakai memobilisasi anak bangsa ini. Sehingga kedaulatan rakyat itu, kalau saya sampaikan di lagu itu benar-benar sirna. Karena itu untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, kita harus membaca yang disertai atau tersadar disertai oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam terminologi Al-Quran inilah Iqra bismi rabbik. Jadi jangan jenuh kita membaca pembacaan yang menyertakan Tuhan. Artinya menyertakan itu adalah kita ini menyadari bahwa ketika membaca itu harus memiliki rasa bias dari sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih. Maka kita harus tampil sebagai orang yang penuh kasih, Maha Penyayang. Maka kita harus tampil menjadi orang-orang yang ahli menebarkan cinta. Maha suci Allah Al-Qudus. Maka kita harus mampu membaca Pancasila itu dengan kesucian hati kita. Suci itu tidak berarti tidak pernah berdosa. Suci itu adalah orang yang tersadar dengan dosanya, tidak mengulang dosa yang sama. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manusia jangan sampai kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Terakhir, ya, kami sampaikan Mister atau Profesor Mister Muhammad Yamin, Mister Supomo, kemudian Insinyur Soekarno tidak berjuang membawa senjata, tetapi beliau berjuang bersama dengan 66 ditambah 6 ditambah 7 anggota BPUPK, yaitu 66 itu adalah anggota biasa, artinya yang memang ditetapkan. Kemudian 6 itu adalah anggota tambahan dalam persidangan itu. Kemudian yang 7 orang itu adalah semuanya dari bala tentara Jepang yang mewakili Jepang ketika itu. Ya, jadi semua berjuang. Ya, mulai dari yang mengangkat senjata, yang paling gigih menjelang akhir kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan, maksud kami adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Waktu itu ya belum ada namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Sudirman adalah seorang kiai, Sudirman adalah seorang ustadz, Sudirman adalah seorang pemikir, Sudirman seorang Muhammadiyah, tetapi tidak berjuang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk Muhammadiyah.
tetapi berjuang untuk bangsa negara Indonesia yang merdeka. Semoga kita sudah puas dengan Pancasila. Bukan berusaha memuaskan, tetapi memang Pancasila sudah paripurna. Tinggal kita mampu tidak membaca dengan Iqra bismi rabbik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. yang menjelang ditulis pada lauhul mahfuz